Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat sore, Om Mitopo. Hari ini saya mau bahas tentang bagaimana supaya hidup lebih bahagia lagi dengan versi saya. Mungkin kalau Anda sering ke toko buku atau ke tempat-tempat seminar atau ceramah yang lain, banyak sekali kiat-kiat menuju bahagia. Tapi tiap orang cara bahagianya nggak sama. Menurut pengalaman saya, ada orang yang tiap pagi cuma minum kopi, ngerokok, udah kenyang. Ada orang yang harus makan bubur panas-panas, 2 mangkok, 3 mangkok sama sayur hijau atau mungkin yang buatan cungkul, tahu yang merah-merah udah kenyang. Ada orang yang mesti makannya berat baru kenyang. Ada orang cuma minum susu, makan roti udah kenyang. Tapi semua kenyang dan sama-sama bisa hidup. Nah, versi bahagia yang saya berikan hari ini, kalau sesuai dengan Anda, silakan Anda tampung. Kalau kira-kira nggak sesuai, ya silakan Anda buang ke tempat sampah. Tapi mudah-mudahan jadi masukan yang berharga. Musim hujan, seringkali air tergenang di mana-mana dan kita susah melihat ada padi yang tumbuh. Tapi walaupun padi tidak tumbuh, ilmu padi tetap masih berharga. Padi makin berisi, dia makin merunduk. Hidupan kalau ingin bahagia, Anda harus meniru ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Bukan semakin tengadah, itu namanya kosong. Seperti meja. Meja ini misalkan ditaruh pensil, gelas, buku, pulpen, alat-alat sembahyang, dan yang lainnya terserah Anda. Kalau Anda ingin mengetahui apa yang ada di atas meja, berarti otomatis Anda harus lebih tinggi daripada meja ini. Kalau Anda tingginya sama dengan meja ini, berarti yang Anda lihat cuma ujung-ujungnya. Kalau saya letakkan pensil di sini, mungkin Anda melihat bahwa meja isinya cuma dengan pensil. Tapi Anda tidak melihat di tengah, mungkin saya isinya emas, berlian, permata, dan sebagainya. Karena tinggi Anda sama dengan meja ini, otomatis apa yang ada di tengah tidak terlihat. Lain halnya kalau Anda berdiri lebih tinggi, Anda akan melihat dengan jelas. Oh, di atas meja ada berlian, emas, berapa banyak jumlahnya, warnanya seperti apa. Kalaupun saya taruh baju, Anda mungkin mengetahui dengan jelas bajunya buatan mana, warnanya warna apa. Tapi kalau Anda lebih pendek dari meja ini, Anda tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Demikian pula dengan ilmu. Orang yang semakin tinggi ilmunya, dia semakin mengetahui segala sesuatu. Dia akan mengetahui bahwa dunia benar-benar penuh dengan penderitaan. Jangan diisi dengan kesombongan. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan diisi dengan hal-hal yang membuat orang lain itu marah, sakit hati, atau terhina. Tapi diisi, karena hidup itu singkat, tapi diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Karena dia memahami apa itu hakikat kehidupan. Tapi orang yang baru belajar sedikit, sama seperti orang yang tingginya sama dengan meja itu. Dia cuma tahu sedikit, dia merasa sudah serba tahu, kesombongan muncul. Dari situ mungkin jadi bantot ya, jadi pendek, nggak mungkin lebih tinggi lagi, karena ilmunya sudah sedikit. Orang yang merasa tidak mau belajar, sombong biasanya tidak mau belajar lagi. Dikasih tahu sama orang, kesombongan muncul, tidak bisa menerima masukan dari orang lain, ilmunya akan mentok, akan berhenti sampai situ. Lain halnya dengan orang-orang yang pendek, kalau dia mau membuka hatinya dengan lebih lapang, dia akan belajar lebih banyak lagi dan dia akan mengetahui apa itu kehidupan. Nah, ilmu tadi semakin berisi, semakin merunduk. Yang kedua, Anda harus belajar untuk semakin rendah hati. Sabar adalah jalan menuju kebahagiaan. Tidak ada kesabaran, Anda tidak akan bahagia. Banyak orang mengajarkan ilmu tentang kesabaran. Banyak orang kaya, kalau tidak sabar, dia tidak akan merasa kaya. Tapi orang miskin, kalau dia penuh dengan kesabaran, dia akan bahagia. Saya pernah bicara sedikit di hari Minggu bahwa kepuasan terbesar adalah kekayaan yang terbesar. Jadi kalau Anda ingin disebut kaya, Anda harus merasa puas. Ada seorang biksu tinggal di Indonesia, sekarang sudah meninggal dunia berapa puluh tahun yang lalu. Saya mungkin juga belum lahir. Pada saat itu
hidup biksu tersebut sangat sederhana ya, nggak seperti biksu zaman sekarang. Anda kalau ketemu saya di jalan nyetir mobil kemana-mana ya, mungkin ketemu saya di mall, di Mega Mall. Biksu zaman dulu itu nggak kemana-mana, cuma di wihara. Nah, biku ini namanya pencing loh, Hesang, pencing. Biku ini, suhu ini tiap hari tidur, tapi orang nggak ada yang tahu, umat-umat nggak ada yang tahu seperti apa kamarnya. Yang tahu cuma pembantunya. Jadi tidurnya cuma di atas papan kayu. Setahun, sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 10 tahun, berpuluh-puluh tahun seperti itu. Tiap hari atau seminggu 2-3 kali suhu ini badannya bentol-bentol. Kalau ditanya kenapa? Digigit serangga. Tidak ada orang yang tahu kenapa bisa digigit serangga. Sampai berapa puluh tahun kemudian pada saat suhu ini pergi keluar kota, pembantu Dayaka yang biasa bersihkan kamarnya suhu ini masuk dalam kamar dan Dayaka ini baru tahu. Apa yang beliau lihat? Di balik lapisan kayu yang atasnya tikar, kalau diangkat isinya penuh dengan rayap. Jadi selama berpuluh-puluh tahun badan biksu ini digigiti oleh rayap. Tapi biksu ini tetap menahan kesabaran. Karena suhunya pergi keluar berapa hari, akhirnya Dayaka ini kasihan kan, sayang sama suhunya. Dibersihkan tempat tidurnya semuanya sampai benar-benar bersih. Berapa hari kemudian suhunya pulang, tidur malam-malam, besok paginya dari pagi sampai malam selama berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, berlutut di depan altar, membacakan sutra pertobatan. Semua orang bingung, mesti suhu yang begitu rendah hati, yang begitu sabar, penuh cinta kasih, kenapa terus bertobat? Apakah kesalahan yang pernah dilakukan? Akhirnya ada umat yang tanya, suhu melakukan kesalahan apa sampai harus bertobat, sudah tua, harus bertobat di depan altar berlutut, gak pernah berhenti dari pagi sampai malam. Beliau bilang, Dayaka, saya sudah membunuh banyak makhluk yang sudah hidup bersama saya puluhan tahun. Saya merasa menyesal dan saya sangat-sangat menyesal. Oleh karena itu saya membacakan parita supaya makhluk-makhluk tersebut dapat terlahir di alam bahagia. Saya menggantikan Dayaka saya melakukan pertobatan di depan altar Buddha. Dan saya harap Dayaka saya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Karena rayap-rayap walaupun kecil, kita bilang tidak ada manfaatnya, tapi mereka adalah makhluk hidup yang punya kesempatan untuk mencapai kebudaan. Itulah kesabaran. Jadi suhu ini berpuluh-puluh tahun latihannya seperti itu dengan kesabaran, walaupun hidup di atas tikar yang digigiti rayap, dia penuh dengan kesabaran, tidak balas membunuh. Jadi Anda kalau ingin sukses, ingin bahagia, jangan melakukan pembunuhan sekecil apapun, seperti nyamuk. Nyamuk gigit paling 1-2 ya, itu pun kalau ada nyamuknya ada hoki, makan darah kita. Kalau nyamuknya nggak ada hoki, dia terbang juga ke tempat orang lain. Jadi kalau gigit nyamuk cuma 1-2, kenapa nggak dikasih aja gitu? Kalau kita mudah-mudahan nggak sakit. Saya percaya kalau ada kekuatan, cinta kasih, virus-virus juga nggak akan menyerang badan kita. Ada terus pelimpahan jasa supaya mereka semua berbahagia. Itu biasanya tidak akan terkena penyakit. Lain halnya dengan orang yang penuh kebencian. Semakin besar kebencian, semakin besar kesempatan untuk memperoleh penyakit. Yang berikutnya lagi, kehidupan yang bijaksana, dia harus punya sikap tulus. Jadi Anda dalam melakukan segala sesuatu, Anda harus tulus. Orang nggak apa-apa benci sama kita, tapi Anda tetap harus tulus membantu orang lain melakukan sesuatu. Walaupun sekedar memberikan minuman, Anda harus memberikan dengan tulus. Walaupun sekedar uang koin 100 rupiah kepada pengemis yang kotor, tetap Anda harus memberikan dengan tulus. Jangan suka melempar barang. Melempar. Ada orang yang menaruh barang dengan dilempar. Itu namanya tidak sopan. Tetap Anda harus memberikan tangan dengan tangan. Kecuali Anda dengan bantai, kalau perempuan nggak boleh ya. Tetap Anda harus memberikan dengan sopan, pelan-pelan, tanpa suara. Jangan dengan cara dilempar seperti itu. Itu menunjukkan rasa tidak hormat. Anda sadar atau tidak sadar, rasa tidak hormat sudah muncul dalam hati. Jadi Anda dalam melakukan sesuatu harus punya sikap tulus. Waktu senyum, tulus. Waktu jalan, tulus. Jalan tidak tulus, itu malas-malas ogah-ogahan. Termasuk jalannya diseret kanan kiri, geboy. Kalau saya bilang, kayak anjing geboy, pantatnya ke sono sini. Terus jalannya mau enggak. Itu namanya hidup enggak tulus. Anda kalau ingin mencintai kehidupan, Anda cintailah kehidupan dengan tulus, jangan setengah-setengah. Pada saat menerima masalah, Anda cintailah masalah dengan tulus, karena itu kesempatan untuk mencapai kebahagiaan. Yang berikutnya lagi,
Anda harus punya kebijaksanaan, karena kebijaksanaan yang dilatih, Anda baru bisa membedakan antara yang baik, yang benar, siapa yang salah, siapa yang benar, yang buruk, yang seperti apa, baru ada kemajuan batin. Anda harus belajar juga membuang keakuan, tanpa keakuan, pelan-pelan dikikis keakuan. Orang yang tidak punya ego, Anda artinya lepas dari kemelekatan. Anda egonya tinggi, kemelekatan masih kencang. Contohnya, semua teman-teman diundang makan, Anda nggak diundang. Di sini tersinggung. Harusnya Anda berterima kasih. Saya nggak diundang, berarti nggak usah ngasih angpau. Berarti kantongnya masih banyak, uangnya di kantong. Ada orang-orang gara-gara nggak diundang dia bisa ngoceh-ngoceh, marah-marah, se-RT jadi pada tahu dia nggak diundang karena merasa tersinggung. Kok saya diremehkan? Itu namanya keakuan muncul. Jadi pada saat kemarahan muncul, jangan dulu mulut marah-marah, tapi kembali lagi introspeksi diri. Untung saya nggak diundang, berarti hari ini saya bisa ke Dharma Suka dengerin ceramah. Untung saya nggak diundang, hari ini saya nggak keujangan. Untung saya nggak diundang, jadi hari ini saya bisa ketemu sama pacar saya misalkan ya. Untung saya nggak diundang, jadi hari ini saya bisa ketawa hahihi di Dharma Suka. Jadi Anda harus berpikir positif, jangan berpikir yang negatif. Semakin berpikir yang negatif, penderitaan semakin banyak, semakin tebal. Terus yang berikutnya lagi, Anda harus belajar menghargai diri sendiri. Harga diri ini bukan harga diri, maksudnya ego yang gengsi yang besar. Kita ini harganya mahal, lahir sebagai manusia udah susah. Jadi Anda harus melihat kebaikan dalam diri sendiri, kemudian diangkat. Jangan orang lain yang angkat kita, tapi Anda yang harus mengangkat diri sendiri. Tapi mengangkat bukan dengan kesombongan. Gimana caranya mengangkat diri sendiri? Salah satunya, dikasih tugas kecil apapun, Anda harus punya tanggung jawab. Walaupun tiap hari cuma dikasih nyapu sama ngepel altar, Anda lakukan tugas Anda sebaik mungkin. Anda akan diangkat martabatnya. Boleh percaya, boleh enggak. Contohnya pembantu di rumah. Anda punya pembantu di rumah 3 orang. Yang satu suruh nyuci baju, yang satu suruh ngepel, satu lagi suruh ngurus anak. Gajinya semua sama, 50.000 sebulan. Dalam waktu sebulan, yang ngepel kerjanya asal-asalan. Kalau kita lihat bayangan, sekarang udah pakai marmer ya. Kalau kita lihat bayangan marmer ini, nanti belang bentong, belang. Kira-kira 3 bulan lagi, pembantu Anda kasih naik gaji berapa? Kayaknya 10.000 pun nggak rela di sini ya. Orang kerjanya asal-asalan. Tapi kalau pembantu yang lain lagi yang ngurus anak, dari pagi bangun lebih pagi, siapin susunya, makannya, segala macam, kemudian baju anak-anak dirapikan, Anda nggak usah komentar banyak-banyak. Saya jamin, setiap kali Anda pergi kemana-mana, Anda pasti tempeng oleh-oleh buat susternya. Karena dia apa? Rawat anak kita dengan baik sekali. Jadi, Anda harus menghargai diri sendiri. Pekerjaan apapun, sekecil apapun yang diemban, dikasih kepada kita, Anda harus laksanakan sebaik mungkin. Jangan menghayal yang tinggi-tinggi, saya cuma dapat kerjaan ini, kok dia begini, nggak usah. Ada orang yang punya karma baik jadi kepala wihara. Ada orang yang, walaupun sama-sama biku ya, kayak dulu saya di Taiwan. Ada orang yang punya kesempatan baik, begitu lulus dari sekolah, langsung jadi kepala wihara. Ada orang yang karmanya, ya kita bilang, dari pandangan saya kurang baik. Begitu lulus dari sekolahan, cuma rawat kebun, tukang siram kebun 20 tahun. Ada orang yang begitu lulus dari sekolah, cuma sikatin WC, bersih-bersihin tisu, segala macam juga puluhan tahun. Tapi tetap mereka melakukan dengan bahagia. Kenapa? Mereka bilang, ini adalah kesempatan untuk menolong makhluk hidup. Contohnya, jadi kepala wihara adalah posisi yang tinggi. Orang menyanjung. Siapa kepala wiharanya? Oh, Su Xianxing. Wah, hebat ya, suhunya gini-gini segala macam. Pujian naik ke atas. Saya, sebagai kepala wihara, kalau Anda datang ke wihara saya, pasti ke WC kan? WC-nya berantakan, bau, nggak disiram, kotoran di mana-mana. Anda bilang, ini wihara siapa sih yang ngurus, kok nggak bisa ngurusnya? Ya. Jadi walaupun dikasih kerjaan nyuci WC, kalau Anda lakukan dengan baik, itu seperti rumah. Ada lantai, ada tembok, ada atapnya. Semua saling menunjang, saling mendukung. Yang WC nyucinya bersih. Pohon-pohon nggak disiram, layu semua. Orang tetap bilang, siapa sih kepala wiharanya? Nggak bisa jaga wihara. Tetap kepala wihara, mau yang nyuci WC, mau yang tukang kebun, tukang masak, semua ada manfaatnya. Anda lakukan tugas Anda sebaik mungkin. Itu baru namanya menghargai diri sendiri. Jangan rendah diri, harus rendah hati. Kalau kita bisa menghargai diri sendiri, orang akan mengangkat diri kita. Jadi Anda harus menghargai diri sendiri, baru orang lain mengangkat kita. Bukan dengan orang lain mengangkat kita. Anda tidak bisa diangkat oleh orang lain, berat. Tapi Anda harus mengangkat diri sendiri.
Cara jalan dirubah, cara pikir dirubah, ucapannya dirubah lebih baik, tingkah lakunya, pola pikir semua dirubah. Orang pasti menghargai kita. Terus yang berikutnya lagi, mungkin juga yang terakhir ya. Kalau Anda ingin disenangi oleh banyak orang, Anda harus menjaga ucapan, perbuatan, terus selalu sopan santun dalam berbicara, bertindak maupun berpikir. Jangan sembarangan menggunakan tangan untuk memegang-megang orang lain. Ada orang yang hobi pegang sana, pegang sini. Memang sih kita lihat acek-acek udah tua, pegangnya anak kecil. Kita lihat hal yang wajar. Tapi mungkin bagi orang yang tidak biasa, ini acek kok kayaknya pegang-pegang melulu, itu udah langsung respeknya turun. Jadi Anda harus menjaga tingkah laku supaya disenangin oleh orang lain. Tingkah laku, jangan sembarangan pegang-pegang. Masuk ke kamar orang, jangan sembarangan pegang-pegang barang orang. Masuk ke wihara orang, jangan sembarangan pegang-pegang orang. Ketemu orang, jangan sembarangan pegang-pegang orang juga. Nggak baik juga. Ketemu orang tua siapa, jangan sembarangan dipegang-pegang. Ada makanan juga, jangan sembarangan dipegang-pegang. Ada semacam kebiasaan yang tidak baik, harus dibuang. Ada orang di rumahnya makan sama-sama. Ada yang pakai sumpit, ada yang pakai sendok ambil sayur. Tapi ada juga yang pakai tangan, comot langsung masuk mulut. Nah itu harus dibuang. Kalau di rumah sendiri, oke, nggak apa-apa. Sampai ke rumah orang lain kalau kebiasaan, nah, Ai ada masakan apa? Comot masuk mulut. Ini orang yang lihatnya langsung beli. Kayak sama kayak orang cungko ya. Kalau makan sama-sama sumpit masuk mulut sampai diemut-emut, ambil lagi sayur. Ini orang Indonesia udah nggak bisa makan, langsung mual di perutnya. Jadi biasanya kalau makan sama orang cungko, orang Indonesia udah ambil sayur duluan. Berikutnya terserah Anda mau ngabisin boleh, pokoknya gue udah ambil jatah gue. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu Anda benar-benar harus bijaksana. Artinya setiap daerah, setiap tempat, setiap kota itu kebiasaannya beda. Anda harus benar-benar memahami. Di rumah sendiri boleh berjorok-jorok, nggak mandi berpuluh-puluh hari, orang nggak protes karena sudah biasa. Tapi ke tempat orang kalau nggak mandi ganti baju berhari-hari, udah habis dah hidup Anda diomongin orang kemana-mana. Jadi kalau ingin disenangi oleh banyak orang, Anda sendiri harus menjaga ucapan, perbuatan, pikiran. Harus selalu sopan santun. Setiap hari adalah latihan untuk melatih kesabaran. Terus yang benar-benar yang terakhir, Anda harus menganggap bahwa setiap orang pasti punya kesusahan. Tidak ada orang yang tidak punya kesusahan. Jadi kalau Anda tidak sabar, makin tidak sabar, hidup makin menderita. Jadi Anda harus punya kesabaran supaya hidup tidak lebih menderita. Penderitaan itu pasti berakhir, nggak mungkin nggak berakhir. Sebenarnya masih banyak banget yang mau dibahas, tapi karena mohon maaf ada urusan lain, saya potong dulu. Mudah-mudahan ada kesempatan lain saya bisa lanjutkan ya. Ada yang mau? Selamat malam Om Yitopo. Saya ingin bertanya tentang sedikit ya tadi ya kan membunuh makhluk hidup adalah perbuatan dosa. Bagaimana kita menanggapi seperti saat-saat ini kan sedang musim-musimnya nyamuk demam berdarah, dan bagaimana tanggapan Suhu tentang pembunuhan secara massal nyamuk demam berdarah gitu. Karena yang kita tahu gigitan nyamuk demam berdarah itu dapat membunuh orang juga Suhu. Nah itu yang saya tanyakan Suhu. Terima kasih Om Yitopo. Om Yitopo. Ini pertanyaan cukup kompleks juga ya. Ada banyak masalah di masyarakat. Salah satunya DBD, mau dibunuh apa enggak. Terus kalau anak cacingan dikasih obat cacing atau enggak. Kalau petani sawah-sawahnya kena hama, itu harus dibunuh enggak. Terus anjing ada orang yang senang pelihara anjing, anjingnya berkutu. Terus sudah gitu kutuan semuanya, itu harus diapain tuh anjingnya. Jadi masalah-masalah kompleks seperti ini tetap kembali lagi pada diri Anda sendiri. Anda harus menanggapinya seperti apa. Saya tidak punya anjing, tidak punya pamen. Jadi dengan modal saya sembahyang, mudah-mudahan nggak terkena DBD. Tapi kalau Anda sampai harus menemui kasus seperti itu, contohnya tadi anak ya, anak kena diare atau kena cacingan, Anda mau kasih makan anak cacing, obat cacing, atau tetap anaknya cacingan, akhirnya terus kurus, mungkin juga bisa fatal, akhirnya meninggal. Menolong makhluk hidup dalam bentuk manusia itu tetap lebih utama. Jadi kalau misalkan Anda terpaksa harus membunuh nyamuk atau membunuh cacing demi kelangsungan satu manusia yang manfaatnya lebih besar, Anda tetap harus bertobat. Kayak Suhu tadi ya. Saya tidak sengaja membunuh bukan karena benci, tapi untuk keselamatan sekampung.
Jadi tetap mendoakan supaya makhluk-makhluk nyamuk-nyamuk atau cacing-cacing itu buru-buru pergi. Terbang jauh-jauh, jangan dekat-dekat ke kampung ini. Lagi musim banjir begini, nyamuk bisa bersarang di mana-mana. Jadi begitu banjir, airnya surut, Anda harus bersih-bersih supaya nyamuk tidak bersarang. Jadi jangan dibiarkan air tergenang. Nah kalau terpaksa harus membunuh, Anda harus melakukan pertobatan. Setiap karma baik ada karma baiknya, karma buruk ada karma buruknya. Terpaksa harus membunuh, Anda harus benar-benar menyesali diri, jangan lagi melakukan di berikutnya lagi. Jadi kalau terpaksa harus membunuh, Anda boleh buat. Udah jangan jadi beban. Tapi Anda bertekad besok-besok jangan sampai membunuh lagi. Saya walaupun dibilang Anda sila mungkin cuma 5, upasaka, saya ada 500. Kadang-kadang pernah tidak sengaja waktu jalan kaki, tahu-tahu lepek kecoa yang mati, gepeng. Kadang-kadang lewat tanah basah juga ulet hancur. Saya tahu ini akibat dari kecerobohan saya. Jalan tidak hati-hati, kemudian pikiran melayang-layang kemana-mana tidak jelas. Jadi saya membunuh. Saya akan terima akibatnya. Tapi saya bertekad besok-besok jangan mengulangi lagi pembunuhan tersebut. Jadi kalau Anda harus melakukan semprot sana semprot sini supaya jangan terkena DBD, kalau memang kira-kira Anda berpikir positif supaya makhluk-makhluk manusia-manusia di kanan kiri kita sehat, terus bisa melakukan aktivitasnya, hidup berbahagia, silakan. Tapi Anda harus tahu bahwa akibat dari membunuh adalah begini. Itu nggak usah disesalin, jalanin aja. Cari yang lebih bagus yang mana. Jadi jangan gara-gara agama itu jadi beban. Ada satu pertanyaan dari satu Bante ke saya dulu, 15 tahun yang lalu. Bante bilang, kalau kamu jadi panglima perang, kamu umat Buddha yang baik, seorang upasaka yang baik, dan kamu diangkat jadi panglima perang. Tiba-tiba negara harus berperang dan kamu harus melawan negara tetangga. Namanya perang, itu pasti dan membunuh. Kamu tetap menjalankan tugas kamu sebagai panglima perang, atau kamu mundur sebagai panglima perang? Wah, muncul, nggak bisa jawab. Satu pihak, saya ingin menjalankan sila dengan baik, tidak membunuh. Di lain pihak, saya sebagai panglima perang harus punya tanggung jawab. Saya bilang, Bante, saya mengundurkan diri jadi panglima perang. Saya jadi orang biasa aja. Bante bilang, itu namanya salah. Tanggung jawab adalah tanggung jawab. Membela negara punya pahala tersendiri. Membunuh juga ada karma buruk tersendiri. Kamu harus terima dua-duanya. Jadi kamu nggak boleh di tengah-tengah tugas tiba-tiba mundur karena agama. Tetap jalankan tugas membela negara. Bisa dengan kebaikan ya kebaikan. Tidak bisa dengan kebaikan, Anda harus membunuh, Anda harus terima. Ini akibat dari pembunuhan. Kemudian Anda harus menyesali, bertobat. Jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Sama budaya. Apakah parita untuk keluarga atau pasangan agar langgeng bahagia? Terima kasih. Parita untuk keluarga atau pasangan agar langgeng bahagia itu nggak ada. Yang ada adalah Anda harus mengubah pola pikir, kebiasaan dengan tingkah laku, ucapan, pikiran, semuanya diselaraskan. Karena walaupun baca parita rajin-rajin pagi, siang, sore, malam, kalau seorang istri tidak masak, tidak mandi, tidak cuci baju, sembahyang terus, suami kabur cari istri lain. Demikian pula suami, dia sembahyang pagi, siang, sore, malam, kita bilang udah kayak biku. Tapi kalau dia sama sekali nggak cari nafkah, istri mana yang tahan sama suami seperti itu, ya kan? Jadi parita memang utama, penting. Tapi yang paling penting bukan di parita. Paling penting Anda harus berubah sini pola pikir, tingkah laku, ucapan, pikiran, perbuatan. Lakukan tanggung jawab sebagai suami, istri bahagia. Kalau semua tanggung jawab, tugas-tugas sudah dijalankan dengan baik, tapi masih ada aja kendala, nah itu baru ngobrol lagi dah, baca parita apa ya. Jadi hari ini Anda tugasnya adalah merubah pola pikir. Kayaknya saya pernah cerita juga ya dulu ya, ada satu keluarga, suaminya ini kayaknya, karena luar kota, pacaran jarak jauh Jakarta dengan Jawa Tengah. Jadi sama-sama nggak tahu keburukan masing-masing pasangan. Akhirnya nikah, setelah nikah istrinya baru tahu kalau suaminya tuh seneng perempuan, seneng minum, juga ngobat. Anak sudah besar 3. Terakhir dia memutuskan untuk bercerai, kemudian baru cari saya. Saya bilang kalau lagi kawin undang-undang, udah suka baru cari saya. Tapi udah nggak apa-apa. Saya bilang mungkin tugas kamu coba dilihat lagi. Sebagai istri, suami macam-macam itu urusan suami. Tapi sebagai istri kamu harus punya tanggung jawab. Suami tidak memenuhi kebutuhannya, memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami, itu urusan suami. Anda sebagai istri jangan membalas perbuatan suami. Tetap bangun lebih pagi daripada suami, tidur lebih malam daripada suami,
Suami belum sarapan, Anda siapkan sarapan. Jangan suami pulang gak ada makanan, suami pulang gak ada baju, suami pulang gak ada air panas. Itu udah bete. Memang zaman sekarang ada pembantu, nanti suami mau pembantu, mau? Gak mau. Jadi pagi-pagi udah bangun. Saya sering dengar sekali orang bilang, suami saya udah pergi pagi-pagi jam 6:30, jam 7 ke kantor. Istrinya di mana? Jam 9 masih tengkurap di tempat tidur. Ya, itu hal-hal kebiasaan-kebiasaan itu yang harus dirubah. Kalau pagi sudah bangun, siapkan sarapan segala macam sudah dipenuhi sampai malam sudah diikutin, suami masih juga nyeleweng, tuh suaminya udah nggak tahu diri. Anda harus memahami lagi, oh ini namanya utang karma saya di masa lalu. Sekarang lagi dibalas, Anda harus hidup bahagia. Hutang-hutang saya sudah lunas. Anda baca parita sebanyak-banyaknya, apapun paritanya sama. Tujuannya bikin tekad. Saya harus bisa keluar dari penderitaan ini. Saya tidak boleh terus melekat dalam kehidupan ini. Saya harus mencari jalan keluar supaya saya memperoleh kebahagiaan dalam kelahiran sekarang ataupun kelahiran yang akan datang. Baru benar-benar lepas semuanya. Mau suami nyeleweng, terserah. Yang penting kita jangan nyeleweng. Mau suami main perempuan lagi, terserah. Yang penting saya nggak main laki-laki lain di luar. Semuanya terserah. Tapi tetap tugas Anda sebagai istri, jalankan dengan baik. Jadi kalau sampai ada kejadian parita bikin langgeng bahagia, itu orang-orang semua udah mungkin deh kayaknya. Amo Amithofosu, bagaimana caranya hidup ini merasa puas dalam hal batin dan lahiriah? Anda harus belajar membuang segala macam kemelekatan. Jangan menuntut terlalu banyak, hidup puas. Bagaimana caranya hidup ini merasa puas? Ya, Anda harus merasa puas. Ini udah bilang merasa, gimana caranya supaya merasa puas? Berarti Anda sudah nggak puas. Jadi ada kelebihan dari pasangan atau dari anak atau dari lingkungan, Anda harus terima. Mungkin kalau kita belum sampai untuk bertemu dengan kondisi yang lebih baik, jadi Anda harus benar-benar puas, melepaskan. Di sini ada bersaing. Anda jangan bersaing, karena bersaing pasti ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Itu sumber penderitaan. Kalau hidup merasa ingin puas, Anda jangan merasa saya lebih daripada yang lain, atau saya lebih kurang daripada, atau saya kurang daripada yang lain. Itu namanya tidak akan bahagia. Tapi Anda harus puas. Maka hari ini cuma ada bubur, ya bubur. Cuma nasi, ya nasi. Cuma disapa sama suami, hai, ya udah cukup, udah bahagia. Mendingan lumayan disapa daripada enggak. Kalau besok sampai enggak disapa, ya udah puas juga, lumayan. Ada tempat berteduh daripada disuruh di pinggir jalan. Kepuasan lahir batin cuma dari sini yang bisa menentukan. Sama seperti makanan. Misalkan di meja Anda disediakan 10 macam masakan yang mewah-mewah. Tapi kalau pikiran tidak pernah puas, tidak pernah cukup, tidak pernah puas, Anda akan terus di sini berontak, akan kesal, tidak bisa melepas, tidak bisa duduk dengan tenang. Tapi kalau Anda dikasih sayur hijau cuma kangkung sama nasi putih atau apa, Anda merasa, untunglah ada rezeki hari ini. Mungkin harus meniru orang Jawa ya. Untung hari ini masih ada makanan, ada kepuasan di situ, artinya hidup Anda bisa bahagia. Di sini untuk merasa puas, mungkin Anda harus punya pikiran lapang, jangan punya pikiran sempit. Karena kalau punya pikiran sempit, ini akan mendapat rintangan di mana-mana. Manusia akan cenderung bersikukuh dengan pendapat sendiri. Terus selalu timbul perasaan yang membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Terus ada lagi perbedaan, saya dicintai, dia nggak dicintai. Saya nggak dicintai, dia dicintai. Ada tuntutan dari orang lain dan saya juga menuntut orang lain, itu harus dihilangin. Hati yang kerdil, pikiran sempit, dicemburui atau mencemburui, itu sumber ketidakbahagiaan. Jadi Anda harus ingat bahwa kesabaran adalah pertapaan tertinggi. Puas artinya punya kesabaran. Berarti Anda menghadapi apapun juga harus puas. Udara panas, udara dingin, baju yang jelek, baju yang baik, pujian dari orang atau sanjungan, Anda benar-benar harus tetap tenang, stabil. Salah satunya untuk menjaga batin supaya imbang, stabil, Anda harus rajin-rajin meditasi. Tanpa meditasi, kalau cuma logika doang yang jalan, tetap ini loncat sana, loncat sini, nggak bisa tenang.
Cuma sesaat waktu saya bicara atau mungkin bantai-bantai lain atau mungkin motivator yang lain duduk di sini, Anda bisa tenang karena ada yang memotivasi dari belakang. Tapi begitu Anda lewat pintu ini, tidak ada lagi orang ketiga, batin Anda akan gejolak lagi. Nah ini untuk menolong diri sendiri, itu cuma diri sendiri yang bisa nolong, bukan orang lain. Jadi tetap ketenangan batin diperoleh dari mana? Dari latihan meditasi, dari banyak baca parita di rumah. Dulu ada satu suhu yang ajarin saya, tiap hari sembahyang di rumah minimal 4 jam, baru bisa agak sinkron dengan kehidupan di luar. Jadi pagi ambil 2 jam, malam 2 jam, atau pagi banget ambil 1 jam, siang-siang 1 jam, sore 1 jam, atau malam 1 jam. Baru bisa menghadapi godaan hambatan dari luar, agak sinkron, nggak pengen emosi, nggak pengen marah-marah. Anda di rumah sembahyang berapa lama? Cuma 5 menit, 10 menit, setengah jam. Dibandingkan sama yang 24 jam itu nggak bisa. Kalah. Akibat dari kalah itu apa? Stres. Musuhnya banyak. Mukanya cemberut terus, ditekuk terus. Begitu gelisah, terus dirinya berontak, nggak tenang. Nah, untuk menghadapi kendala-kendala dari luar, entah itu pujian, sanjungan, segala macam, itu kan penderitaan sebetulnya ya. Walaupun disanjung, diangkat, dipuji-puji, tetap penderitaan. Anda harus benar-benar batinnya diisi penuh. Batin yang isinya penuh, menghadapi situasi dari luar, baru bisa seimbang, minimal sama. Minimal beda dikit, selisihnya beda dikit. Kalau Anda nggak pernah ngisi batin sehari-hari, cuma nunggu di sini tiap Sabtu atau tiap Minggu, ya susah majunya. Nanti ketemu kendala lagi, nggak bisa maju, susah banget. Yang paling penting dalam kehidupan, jangan suka mencari muka. Jadi benar-benar Anda harus tulus. Ada orang yang hobi mencari muka. Misalkan contoh yang paling gampang, suhunya lewat, sibuk semua orang bawain sepatunya, bawain tasnya, segala macam. Tapi nolongin orang-orang lain dia nggak mau, dia cuma lihat orang. Nah, itu udah sumber penderitaan juga. Jadi lakukan segala sesuatu dengan tulus, jangan pandang bulu, siapapun harus ditolong. Anda baru bisa bahagia. Ada lagi. Tempat saya tinggal di belakang Kalijodo. Jadi bukan pasti Kalijodonya, di belakangnya ada Jalan Sinar Budi, masuk gang kecil, nggak masuk mobil, cuma bisa jalan kaki. Saya tinggal di tempat abu, 3 lantai. Lantai 2 tempat abu, jumlahnya banyak sekali, 300 orang meninggal. Saya tinggal sendirian, pembantu 3 orang. Orang tanya saya takut apa enggak di situ. Pada awal-awalnya saya takut banget. Walaupun secara teori dibilang harus melatih cinta kasih, ternyata lawan orang mati tuh takutnya lebih takut daripada orang hidup ya. Saya kayak susu yang lain bilang, saya lebih takut sama orang hidup daripada, maksudnya saya paham gitu. Kalau orang hidup, atau ngumpet di belakang tembok, di belakang pilar, di belakang pintu, bawa golok, gua bisa teriak, ada orang nolong saya gimana? Saya bilang, saya nggak takut sama orang-orang itu karena saya percaya hukum karma. Kalau saya nggak jahat sama orang nggak mungkin jahat sama saya. Tapi kalau sama setan, saya bilang tiba-tiba nongol, tiba-tiba hilang, itu saya carinya kemana? Bingung. Kalau orang saya masih bisa kejar, masih bisa teriak, orang masih bisa bantu saya. Tapi kalau namanya setan tiba-tiba, kebanyakan nonton film kali saya ya. Tiba-tiba entah di atas lampion, tiba-tiba di atas lampu, tiba-tiba di atas jam, tiba-tiba lagi di atas itu speaker. Terus saya masih gimana? Ketakutan terus muncul seperti itu sampai nggak bisa tidur ya. Cukup gelisah juga tahun 2005 pindah ke situ. Akhirnya hari itu udah saking stres banget. Jadi orang stres gara-gara nggak punya pacar, gara-gara nggak bisa makan, gara-gara bisnis. Saya stres gara-gara aduh ini setan gimana cara menghadapinya. Di satu pihak saya harus mati cinta kasih. Di pihak lain batin saya benar-benar nggak kuat. Akhirnya saya benar-benar nekat. Maksudnya saya tidur malam jam 11, setengah 12. Tiap kali tidur jam 11, jam setengah 1 malam saya pasti bangun. Tidur jam 12, jam setengah 1 juga bangun. Tidur jam setengah 1, mau tidur jam setengah 1 tetap nggak bisa tidur juga. Pokoknya harus lewat setengah 1 baru bisa tidur. Tidur jam 10, tetap setengah 1 pasti bangun. Seminggu seperti itu, waduh udah deh, stres banget. Akhirnya hari itu begitu bangun setengah 1 malam, saya langsung bangun, saya nyalain semua lampu, saya langsung buka pintu semua kamar di situ. Saya bilang, kamu muncul di mana? Ayo, maksudnya face to face ketemu saya, muka sama muka. Saya pengen lihat apa sih wujud kamu sebenarnya. Saya cari sampai ke kolong-kolong, lemari semua saya bukain. Saya benar-benar pengen lihat pingsan dah sama-sama ya. Gitulah. Nah, di situ saya baru ngerti, kamar saya tuh udah AC. Sedangkan di luar tuh nggak ada AC, kemudian tertutup semua seperti ini.
5 menit, 10 menit cari setan di luar, di pemburu hantu tengah malam begitu saya baru sadar. AC, udaranya dingin, dalam kamar tertutup, di luar tuh panas seperti itu. Jadi tiap malam yang saya dengar itu suara pintu dibanting-banting, debuk. Nanti nggak lama lagi debuk. Jadi saya cari-cari apa sumber suaranya. Nah hari itu saya baru ngerti, oh dari udara dingin ke udara panas mengalir, otomatis suara pintu pasti bunyi. Dari situ saya baru bisa benar-benar tidur dengan enak. Saya bilang benar-benar Sakyamuni Buddha itu hebat banget ya. Bisa dicari pakai logika. Dari situ saya nggak takut lagi setan. Jadi sekarang kalau saya udah bilang dulu, kalau kalian jalan sama saya pakai ancaman agak jahat juga. Saya pagi sore akan sembahyang kamu dah. Jadi kalian nggak boleh gangguin saya. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah lihat macam-macam ya. Terus ada juga tiap hari baca sincing, baca Prasnya Paramita, Daya Sutra 108 tiap hari pagi sore. Jadi agak tenang sedikit. Dari situ saya baru menemukan satu ketenangan. Jadi tenang yang selama ini saya dapat, beda halnya setelah saya benar-benar mengalami sendiri, tinggal sendiri dalam satu tempat. Makanya saya percaya Anda yang punya anak, coba dibiarkan anaknya hidup sendirian di luar. Anda harus percaya anak-anak pasti berhasil, pasti sukses. Dari kecil saya sama mama papa. Udah besar ikut sama suhu saya. Walaupun jadi kepala wihara, tetap atas masih ada suhu saya. Nggak pernah saya sendirian. Kanan kiri masih ada pembantu, masih ada suhu yang lain. Nggak pernah sendirian. Kalaupun sendiri, tapi satu wihara masih rame-rame. Di saat saya benar-benar pindah sendiri di situ, saya baru merasakan nggak ada orang tua itu nggak enak. Dari sana muncul di sini. Oh ya, budi jasa orang tua besar sekali. Budi jasa suhu guru saya besar banget. Udah gitu saya bertekad harus jadi manusia yang benar-benar matang, wadalam, bukan kayak anak kecil hahihi sana sini lagi. Jadi kalau Anda ingin anaknya sukses, Anda harus memberikan kesempatan anak Anda untuk tumbuh jadi besar. Saat dia benar-benar hidup susah. Memang jadi biku harus susah ya, tapi saya nggak pernah ngalamin susah saya ya, melawan setan tengah malam seperti itu. Benar-benar di luar dugaan saya. Saya baru merasakan bahwa hidup ini benar-benar harus diperjuangkan, bukan cuma melulu mengandalkan orang lain. Di saat itu benar-benar ada kekuatan. Saya harus benar-benar jadi manusia yang sukses. Dalam jadi manusia. Jadi Anda, saya harapkan belajar melepaskan kemelekatan pada anak. Anak harus dididik secara mandiri. Jangan terus dipegang terus. Sampai tua anak gak akan bisa maju. Kadang-kadang ada anak punya keinginan macam-macam. Anda arahkan. Yang penting jangan menyimpang. Jangan sampai dia keluar jalur. Baru namanya ada sukses. Gak ada sukses, hidup Anda juga nggak sukses. Anak kalau sukses, orang tua juga bahagia. Sukses tuh beda-beda. Sukses bisa cari makan buat diri sendiri, baru namanya sukses. Bukan mengikuti jejak orang tuanya. Karena banyak sekali orang-orang di Bandung, orang tuanya kaya, punya pabrik, anaknya pergi ke luar negeri. Setelah pulang, harapan orang tuanya kandas, pabriknya bangkrut. Banyak seperti itu kejadian. Jadi tetap Anda harus bagi kesempatan anak Anda berkembang di luar, baru ada keberhasilan. Terus yang sudah di luar, jangan merasa dibuang oleh orang tuanya. Itu kesempatan kita untuk maju lebih baik lagi. Tidak ada tantangan, tidak ada keberhasilan. Sama, saya juga mengalami. Dulu ikut sama suhu saya, mau sembahyang tinggal sembahyang, mau makan tinggal turun ke bawah tinggal makan. Mau tidur tinggal tidur, semuanya udah dilindungin segala macam. Udah tinggal sendiri seperti ini, mau makan, cari makan sendiri, mesti masak sendiri. Mau pergi keluar, hujan-hujanan, mesti keluar, naik bajai sendiri, mesti jalan kaki lagi kemana-mana sendiri, baru berasa benar-benar, oh ya, saya udah gak ada orang tua, harus benar-benar bertahan untuk hidup. Dan saya punya tekad sendiri lagi, saya harus berhasil, gak boleh gagal. Jadi Anda pun harus belajar, jangan seperti saya, minimal seperti suhu-suhu yang lain, berhasil di masyarakat, berhasil di kehidupan, baru namanya sukses. Jadi masalah-masalah sebetulnya timbul bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri yang tidak bisa menerima perubahan-perubahan dari alam. Anda harus membuka pikiran, membuka batin, jadi perubahan-perubahan dari alam bisa diterima, bisa ditampung. Perubahan-perubahan dari alam bentuknya beda banyak banget. Ada yang dari pujian orang, ada yang dari maki-makian orang, ada yang dari perusahaan tiba-tiba naik, ada yang dari perusahaan tiba-tiba bangkrut. Ada yang dari nama baik, ada dari godaan dari perempuan, atau mungkin laki-laki, ada juga godaan dari harta benda atau pemilikan. Itu semua gejala-gejala alam yang datang, menghantam batin kita.
Jadi Anda persiapkan batin yang luas, yang lapang, yang bebas dari hambatan. Baru segala gejala-gejala alam itu walaupun berubah-ubah, kita bisa menerima kondisinya. Dharma itu ada di mana-mana. Sama seperti perubahan alam, kadang panas, kadang hujan seperti itu. Saya tahu banyak orang yang sakit, flu, batuk, suara nggak sembuh-sembuh ya. Itu karena apa? Saya bilang nggak bisa jaga diri. Nggak bisa jaga diri. Kalau tahu ada perubahan alam seperti itu, Anda harus mempersiapkan payung sebelum hujan. Bahkan nggak enak, dingin banget. Berarti makan harus tepat pada waktunya. Tidur harus tepat pada waktunya. Jangan banyak-banyak minum es, minum air panas. Kemudian ini namanya stres segala macam harus dibuang. Jadi pada saat alam tiba-tiba berubah, cuaca jadi buruk, karena kondisi badan sudah stabil, alam buruk tetap kita sehat. Pada saat tiba-tiba cuaca berubah jadi panas, kita persiapkan makan buah-buahan yang banyak, segala macam, tidur juga teratur segala macam. Dia ngedrop, udaranya langsung turun jadi panas. Anda juga akan panas dalam tetap stabil, karena benar-benar dijaga sesuai dengan kondisi. Demikian pula batin, sama ke tubuh kita. Pada saat sanyungan pujian tiba-tiba naik, Anda harus persiapan batin. Pada saat ini gejala dari alam juga ngedrop, orang bilang jadi ciong ya. Turun, Anda juga siapkan batin Anda. Batin sama tubuh sama merawatnya, nggak beda jauh sama aja. Jadi Anda benar-benar harus merawat tubuh Anda, merawat batin Anda sebaik mungkin, baru akan selaras dengan alam. Kalau sudah selaras dengan alam, namanya kesusahan, penderitaan, harusnya udah mulai turun sedikit-sedikit, nggak susah lagi. Jadi Anda harus ingat, ada masalah berarti batin Anda sudah nggak selaras dengan alam. Berarti Anda harus bikin batin supaya selaras dengan alam. Bagaimana caranya? Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi? Kalau nggak ada, terima kasih banyak. Udah mau datang hari ini. Walaupun saya minta maaf, kayaknya tiap 1 udah 3 kali ngisi. Selalu jam 7 harus selesai. Mudah-mudahan ada kesempatan lain lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini juga bermanfaat untuk Anda. Saya ingin tiap orang maju. Saya ingin tiap orang juga bisa lebih daripada hari ini. Besok lebih maju, lusa lebih maju, tahun depan lebih maju. Jangan cuma gini-gini aja. Hidup orang itu setiap hari semakin tua, setiap hari semakin mendekati kematian. Tapi kalau kualitas batin tidak ditingkatkan, itu seperti anak kecil yang nulis nggak bisa, baca nggak bisa, sia-sia hidupnya. Tahu umur udah 40 tahun, 50 tahun, tahu Anda tinggal menangis. Kenapa? Nyesel, waktu muda nggak dimanfaatkan sebaik mungkin. Apa yang saya miliki juga nggak banyak, tapi Anda bisa gali sebanyak mungkin dari orang lain, dari alam, dari segala macam. Anda harus belajar banyak. Supaya apa? Hidup nggak sia-sia, ada manfaatnya. Anda bisa mengisi kehidupan lebih banyak lagi. Anda isi kehidupan dengan menolong orang lain, dengan banyak ibadah, dengan beramal. Hidup Anda akan lebih manfaat, lebih banyak. Di situ baru menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak pernah memberi, tidak pernah melepas. Anda tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Seperti makan terus nggak pernah buang air besar, kembung perutnya. Anda juga isi terus uangnya di kantong, di pabrik sampai banyak-banyak, nggak pernah beramal, nggak pernah berbuat baik, muntah suatu saat, lek. Jadi tetap antara batin sama jasmani Anda harus seimbang, dan itu Anda sendiri yang harus ciptakan kebahagiaan buat diri sendiri, bukan dari orang lain. Saya cuma bantu. Selama Anda ingin dibantu, saya bantu. Kalau Anda sudah tidak perlu bantuan dari orang lain, Anda harus membantu orang lain supaya hidup orang lain juga bisa membawa makna bagi diri sendiri maupun orang lain. Selamat malam, Om Novo.